Rolling action. Halo bro. Halo guys. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang kopi nih bro. Aku ada beberapa pertanyaan Tentang kopi ini. Kopi. Berarti ini judul podcastnya ini tentang kopi. Oke, tentang kopi. Oke. Kalau selain kopi teh itu nggak boleh berarti ini? Boleh, karena ya walaupun beda tapi saudara lah. Oke. Biasanya yang suka kopi itu juga suka teh. Tapi harus cepet ya, teh solo ya. Oke. Kalau teh bening kayak sate ayam itu yang biasanya sate ayam itu tehnya bening kan. Itu nggak suka. Oh, kalau beningnya FVV. Vivi siapa itu? Nggak tahu ya Mas ya. Oh, Oh itu mantannya Alveandra Dewangga. Yang seleb TikTok. Jancuk. Oh, itu Mas. Itu Vivi bro. Oh, namanya. oke. Ya. Oke. BTW ini tak lanjutin ini dulu bro. Ngepres. Oke. Soalnya belum selesai tadi. Ini namanya kalau kayak gini prosesnya apa bro? Proses mengeluarkan kopi dari mesin itu namanya apa? Itu namanya ekstraksi. Ekstraksi. Yes. Nah misal nih, kalau cuman kayak apa disaring itu apa namanya Vietnam drip ya? Yes. Manualan ya. Nah manual B atau gimana itu namanya? Ya, manual B namanya. Nah B, Mas B. Ya, sorry, tipe Nah. Mas. Manual bro. Bro, oh ya bro. Oke. Itu bedanya kalau sama dibanding kalau sama pakai mesin gini apa mas? Kalau Mas itu yakin langsung diseruput. Coba dikit aja sih. Siap. Coba ya. Oke. Mantap sih, asem, pahit. Oke, asam pahit ya. Oke. Yoi. Bedanya ya Mas ya tadi. Jadi kalau ekstraksi itu dia basicnya espresso. Espresso itu yang bedain sama manual itu dia ketika di press itu ngeluarin namanya krema. Apa itu krema? Krema itu ini Mas, putih-putih di atas kopi ini krema. Ya. Ya, itu Terus krema. krema ini fungsinya ketika diminum itu bikin apa? Bikin enak apa bikin kecut apa bikin apa itu mas? Kalau krema itu sebenarnya bukan bikin kecut sih, Tapi Mas. mas, bikin apa tuh? Tapi gini Mas, perkopian duniawi itu memang kompleksitasnya tinggi gitu. Ya. Jadi kalau perkremean itu yang bedain cuman seorang yang Kopian banget. Si paling kopi. Iya, si paling kopi. Si paling kopi. Itu sebenarnya aku juga bingung mas. Maksudnya apakah dengan teknik yang berbeda itu akan menghasilkan rasa yang sama atau enggak mas? Oke. Kalau dengan teknik yang berbeda tentu hasilnya beda. Karena teknik manual itu kan tadi ada V60. Gimana tuh? V60 dikocok apa di? Oh, kalau V60 itu pakai tabung V60 itu Mas. Sorry, bukan tabung, cangkir V60. Oh, Ya. yang netes-netes. Ya, netes-netes. Terus gede. Ya. Kayak tabung di laboratorium tuh ya. Iya, kayak tabung laboratorium. Kok tahu laboratorium ini punya mantan dokter atau gimana? Saya kan dokter. Oh, dokter. Iya, dokter kandungan. Oke. Nah, terus gimana itu? Tadi sampai teknik ya, teknik. Teknik. Jadi kalau teknik manualan itu dia base-nya kopi grindernya itu digayanya kasar. Grinder itu apa? Grinder itu kan biji kopi tuh. Biji Ya. kopi kalau ditelen itu nggak bisa jadiin minuman ini nggak bisa no. Ya. Harus harus Digiling. diolah, digiling. Yoi, terus. Nah, kalau yang manualan itu gilingnya itu kasar. Jadi dipegang itu masih ada keras-kerasnya Ya, gitu. biar apa tuh? Karena teknik manualan basisnya memang untuk ke kopi yang keras. Gitu. Terus? Makanya anaknya keras. Ya, Keras. yang minum orang keras. Iya. Kayaknya sih orang-orang keras dan gerang kayaknya. Ya, karena biasanya yang soft itu belinya di coffee Iya, shop. coffee shop. Kalau yang gerang-gerang itu biasanya kan nongkrong pinggir jalan. Ya, Ready manualan Mas V60. Nah, gitu. Kalau yang espresso kan espresso gitu. Beda kan? ya, 2 shoot, 3 shoot. Ya. Ya, ceret. Oke. Tak coba dulu ya mas ya. Oke. Hasil Udah racaan- dicampur susu itu. Udah, susu kental manis tapi kalau yang wah ini bahaya nggak jadi.
Maksudnya susu UHT, Mas. UHT. Oke, wah ini karena masih ada sisa tak tambah karena sepertinya aku tadi kurang itunya apa bubuknya. Jadi ini masih agak kalah sama rasa susunya. Oh, gitu. Tapi masih oke. Masih oke, masih oke. Karena aku cukup suka kopi yang lumayan strong. Oke, standar strong Masnya itu gimana, Mas? Misal nih, satu shoot gini itu paling enggak ininya berapa gram ya? Aku nggak tahu. Pokoknya paling enggak ini bisa hampir penuh lah. Takaran di bawahnya ini. Oke, di portafilternya itu Ya, Oke. paling enggak hampir full lah. Itu nanti rasanya udah pas Strong. lah. Oke. Lumayan strong lah. Berarti suka yang strong ya. Yoi. Oke. Ah. Minum kopi harus apa enggak, Mas? Kalau nggak rasanya aneh itu, Mas. Misal ya, Heeh. nggak cocok, Mas. Emang Nggak bener. cocok, nggak cocok. Ah. Masuk. Terus Masuk. sambil ngerokok. Oke, Rokoknya filter. filter. Kenapa filter? Karena dari portafilter ke filter masuk. Ya, Nah, karena kalau yang soft espresso itu filter. Oke. Benar kan di filter. Filternya lebih terasa. Ya, kalau ini apalagi yang apa 360. 360 itu kamera, Mas. Salah ya, tadi apa, Mas? V60. V60. Ya, V60. V60. Nah, itu kretek. Kretek. Oke. Apalagi yang kopi tubruk. 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 Itu nubruknya di mana, Mas? Wah, itu di perempatan tuh, Mas. Kopi tubruk wajib kretek, Mas. Oke. Oke. Harus kretek kalau kopi tubruk. Oke. Nggak main kalau filter, apalagi yang min. Wah, nggak main. Harus kretek gitu. Harus kretek, terus yang pabrikan Temanggung. Oke. Biar kecut. Tapi kalau kopi nih, balik lagi kopi, Mas. Kamu suka kopi asal mana? Kan biasanya ada kopi Temanggung. Mm-mm. Terus kopi Lampung. Mm-mm. Kopi Aceh. Mm-mm. Terus kopi oi. Nah, kopi. Nah, oke. pilih yang mana kamu, Mas, biasanya, Mas? Merek kopi lah. Oke. Jadi gini, Mas. Rokok bisa dicari, materi bisa dirubah. Kalau soal kopi tetap di Wonogiri. Gitu. Wonogiri, bro? Iya, Wonogiri. Kopi Wonogiri paling well, Mas, menurut saya. Itu belinya di mana biasanya, Mas? kalau Belinya itu Wonogiri? kalau jenengan tahu, jenengan itu kalau lo tahu tuh di Purwantoro. Purwantoro. Ya. Ini kebetulan kita di Purwantoro, tapi itu emang bener ada yang jual. Ada yang jual. Kopi Purwantoro ada yang jual. Kalau aku pernah dulu ke Brenggolo. 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 Oh, oke. Dia juga penghasil kopi itu dulu, Penghasil Brenggolo. kopi. Oh. Iya, itu dulu nanya-nanya sama Ibu Care. Oh, Ibu cari. Sama Ibu Care. Terus ya sempet main ke sana, survei daerah survei. sana. Ya Oh, emang daerahnya perbukitan. Perbukitan. Lumayan tinggi, jadi emang cocok buat nanam kopi. Dan Oh. mungkin emang itu kopi original Brenggolo ya. Cuman Brenggolo. mungkin untuk pemasarannya masih kurang luas, Oh. Mas. Jadi mungkin belum seterkenal kopi Lampung, kopi Temanggung Oh. gitu ya. Brenggolo, baru tahu itu namanya kopi Brenggolo ya. Brenggolo itu diambil dari nama daerah, itu nama desa atau nama apa kurang tahu sih, Mas. Mungkin desa ya. Kopi Brenggolo. Kopi Brenggolo di mari ngopi, jangan lari, Mas. Gitu. Ya, pasti nggak lari dong. Diajak ngopi masuk lari, Mas. Malah sepele, 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 sepele. sepele. Siapa itu? Murdani, Bro. Murdani itu kayaknya suka kopi Brenggolo loh, Mas. Emang ya, Mas? Iya, kemarin tuh WA saya nih katanya. Ngajak nyanyi, ngeband. Iya, ngajak tuh. Ya kan Murdani. sekarang penyanyi, Bro. Nah, ini baru Mas Murdani pesan ngopi tereng Brenggono 5 kilo katanya. Oh, 5 kilo itu buat stok setahun apa mau dipakai buat bedakan itu, Mas? Kalau bedakan sih kayaknya enggak ya, Mas. Jadi kopi itu lebih cocok buat facial wash. Ya, tapi faktanya itu bubuk kopi itu, Mas. Katanya ya, Katanya. karena aku sendiri juga nggak neliti. Katanya itu kata siapa ya, Mas ya?
Ya kata siapa kek. Itu emang bagus buat kulit. Oh, buat kulit. Jadi kalau buat lururan itu ada khasiatnya lah. Khasiat. Cuman kalau aku ya eman juga sih mas. Kalau kopi buat lururan sebadan. Soalnya jadi itu mas, tahu istilah teman-teman dipanggil kopi susu kan itu. Jadi kayak yang satu putih, yang satu hitam gitu loh kan. Ya. Jadi wagu aneh gitu loh. Mas. Kopi susu. Ya kopi susu. Apalagi ada gula arennya mas. Biasanya ada apa pendolonya gitu. Gimana tuh? Pendolo di pipi, di Oh dahi. iya iya. Itu Kismis. Beda. Beda lagi Oh, tuh. beda lagi Beda kismis. lagi. Itu yang pakai topping itu. Topping. Iya, topping. Topping apa topeng? Kayaknya topping, Mas. Topping. Topping, ya, topping. Tapi sebenarnya minum kopi ini cocoknya sama makan apa mas? Harusnya kalau menurut bukan teori ya, tapi menurut kebiasaan lah, culture-nya itu. Culture-nya itu kalau minum kopi cocoknya sama gorengan, apa sama roti, biskuit, apa sama mie ayam. Ya kak, gambarannya itulah. Oke. Sama pisang, Mas. Pisang. Iya, pisang. Pisang goreng apa pisang rebus apa pisang Pisang utuhan, Mas. utuhan? Iya. Pisang. Jadi buah pisang sama kopi itu sangat cocok. Kenapa, Mas? Kalau pisang utuhan itu dikelupas, dicelupin ke kopi, lumer, Mas. Apanya? Lumer sampai ke kopinya itu jadi mengental gitu. Pernah coba mas? Kemarin si Suwardoyo nyoba, Mas. Suwardoyo. Influencer Purwantoro sini. Suwardoyo. Iya, Suwardoyo. Wah itu kapan-kapan bisa kita undang ke podcast ini bro. Podcast tentang kopi. Iya tentang kopi. Iya. Kita eksperimen pisang dicampur sama kopi. Apakah pisang itu bisa menyerap kopinya itu? Iya menyerap apa melumer ya? Melumer. Jadi pisang diginikan itu serut gitu melumer. Berarti kop sangmer. Iya, kop sangmer. Kop sangmer. Soalnya rata-rata tuh anak sekarang tuh mikirnya kopi cocoknya sama roti. Tuh. Padahal roti itu kan macam-macam jenisnya, Mas. Ya. Ada roti kering, roti basah, roti Jepang. Roti Jepang itu berarti dari Jepang diimpor gitu, Mas. Itu biasanya di Alfamart, di toko-toko kelontong banyak, Mas. Oh, judulnya roti Jepang. Orang-orang menyebutnya roti Jepang. Oh. Tapi kayaknya yang tahu-tahu aja sih, Mas. Oh iya, TTA. Nah, kamu tahu apa enggak itu aku juga kurang tahu. Gitu. Tapi emang bicara tentang kopi itu nggak ada habisnya, Mas. Agak serak, Mas. Tak minum ya, Mas? Ya, ambil, Mas. Kita joinan aja, Mas. Karena apa namanya? Males mau bikin lagi, Mas. Emang paling bener itu minum kopi ya di coffee shop. Oh, di coffee. Tinggal Mas Americano satu, latte satu. Setahu saya nama kopi hitam itu di Indonesia kopi ireng, Mas. Tapi kenapa jadi Americano ya, Mas? Itu kayak itu membaratkan kopi gitu loh, Mas. Itu memvalidasi penjajahan, Mas. Iya, aku tuh kayak kenapa harus dinamakan Americano? Iya. Kenapa enggak kopi hitam aja Iya, gitu. kopi hitam kan lebih kental gitu ya. Iya. Adat Indonesianya gitu. Kopi hitam. Terus kalau latte ya kopi susu gitu. Nah, ada juga, Mas. Ada kemarin tuh yang nyebut anak gaul sekarang tuh namanya kopi mochi. Apa itu kopi mochi? Ya itu nama lainnya si Americano. Mochi. Tapi cukup unik sih, Mas. Mochi itu cukup unik ya, cukup unik. Dia itu mungkin basisnya dari orang-orang Boyolalinan, Mas. Jadi manggil Americano itu kan susah kan, mochi gitu. Oh, berarti kayak mok. Iya, mok satu gitu. Mok satu berarti nanti kopi mochi tapi satu shoot. Iya, satu shoot. Mok dua shoot. Iya, moks gitu. Harus pakai es ya karena jamak. Jamak, bener. Itu malah lebih gaul dari Indonesia banget, Mas. Gitu. Tapi sebenarnya yang kasih nama kopi kalau kopi hitam itu Americano. Terus kalau benar-benar baru keluar dari mesin itu espresso, itu siapa ya, Mas ya? Wah. Kalau gitu sih kayaknya penemuan nih, Mas. Apa Siwarjuli itu ya, Mas ya? Siwardoyo.
Wardoyo tadi. Bukan, Wardoyo itu adiknya. Oh, adiknya. Ada yang lebih sepuh. Oh, ada yang lebih seyo. Namanya siapa tadi? Warjuli. Oh, Warjuli. Warjuli. Oke, Warjuli. Orang mana, Mas? Kok namanya War-War semua, Mas? Nah, itu kalau orangnya mana pasnya aku kurang tahu sih, Mas. Karena si Warjuli itu emang Sesepuh kopi. ya menyebar dia. Oh, Menyebar. sesepuh kopi. Jadi kayak itu nama panggung ya, bukan Ya. nama orang ya. Gitu. Itu kayak nama. Ya kalau kamu suka kopi berarti kamu harus tahu Warjuli. Oke, Warjuli. Dia yang menemukan nama espresso itu, Mas? Mungkin ya, Mas. Oh, mungkin. Mungkin ya. Mm-mm. Karena aku bicara nggak pakai data, Mas. Oke. Tapi Pakai intuisi. oh, intuisi. Intuisi. Benar sih, Mas. Rata-rata tuh kopi itu memberikan kita intuisi, Mas. Entah kandungan apa yang bikin intuisi kita itu kuat gitu loh. Jadi muncul ya. Iya, jadi muncul. Kadang juga saya bingung. Nah, mungkin Mas, Mm-mm. kita duduk di sini kalau nggak sambil minum kopi, Mm-mm. kita nggak tahu mau bicara apa. Bener. Tapi karena minum kopi ini, Betul. kita jadi bicara ngawur, Mas. Oh iya, aku nggak ngawur toh, Mas. Kan tadi udah dibahas dari influencer terus pesen kopi Nah, cuman 5 kilo. itu kan nggak berdasarkan data ya, Mas. Oh. Tapi itu ya bisa dibuktikan kalau mau yang ada yang mau membuktikan ya. Iya. Misalkan nanti nggak terbukti, ya jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Karena ya memang kita basicnya itu pakai metode penelitian NG AWOR. Oh. NGAWOR. Yes. Oh. Itu metode penelitian model baru. Model baru. Itu biasanya yang sering make itu emang anak-anak muda yang cenderung dia pengen mendapatkan data hasil penelitian itu secara mudah dan simpel. Secara mudah dan simpel. NGAWOR. Tapi NGAWOR. biasanya para ahli itu kurang suka dengan metode itu. Karena emang cukup hasil penelitiannya itu cukup kurang verified lah. Kurang Kayak verified. hasilnya itu masih perlu dikaji lebih ulang lagi. Kalau NGAWOR itu masih di bawahnya apa, Mas? Itu kalau misalkan nih ada penelitian kuantitatif, ada kualitatif. Tentang kopi itu. Ya, misal kita bicara pakai temanya itu atau topiknya itu ambil di kopi. Heeh. Nah, metode NGAWOR itu biasanya mengambil titik tengahnya dari Titik tengah. kedua metode tadi, kuantitatif dan kualitatif. Karena kalau terlalu kuantitatif itu nanti terlalu hitung-hitungan. Oh, bener, Mas. Dan biasanya yang orang-orang yang tadi saya sebutkan anak-anak muda yang emang dia Warjuli tadi itu ya. pengen ya bisa jadi mungkin bisa jadi. pengen cari hasil penelitian secara cepat dan mudah. Nah, itu kalau terlalu hitung-hitungan akan terlalu sulit mendapatkan data. Tapi kalau terlalu kualitatif akan terlalu sulit untuk mendapatkan data yang sifatnya deskriptif karena harus bertemu sama banyak responden juga kan itu nanti. Responden yang emang dia ahli di bidangnya gitu. Bidangnya. Nah, jadi tengah-tengahnya pakai NGAWOR. Data aja dicari ya, Mas. Apalagi itu ya, Mas. Dato. Dato. Ya. Kayaknya Dato itu di atasnya Data. data. Benar. Jadi Kalau data itu nanti bentuknya kayak insight lah. oh, insight. Kalau dato Dato. itu bisa bentuknya itu batuk. Batuk. Sik, Mas. Dato sampai batuk. Oh, nyambung. Berarti data itu kan masih NGAWOR. Kalau dato kan ada bentuknya. Ya. Ada tok itu ya toknya ya, itu tadi. Tok. Ya, benar. Iya, yang penting kita ketika melakukan penelitian itu nggak harus terbukti dan nggak harus ada hasilnya. Yang penting kalau pakai metode yang tadi NGAWOR itu hasilnya bisa menghibur. Hasilnya bisa menghibur. Karena penelitian jenis ini emang biasanya banyak digunakan untuk meneliti hal-hal terkait sama
komedi. Komedi. Ya, kalau orang-orang kan mungkin meneliti sesuatu, ingin mencari fakta, Oke. mencari penyelesaian dari berbagai problem yang ada. Nah, kalau metode NGAWOR ini biasanya emang buat untuk mencari kelucuan baru. Oh, kelucuan baru. Karena kelucuan itu kalau diulang-ulang jadi nggak lucu. Ah, bener juga sih mas. Tapi ngomong soal penelitian sama kopi tuh jadi kepikiran kemarin si Wardoyo yang adiknya si Marjuli itu Warjuli. bilang kalau ada yang mixing lagi kopi itu namanya kopiologis. Itu apa mas? Kopiologis. Iya, jadi dia itu udah buat cabang filosofi. keilmuan baru, bro. Kopiologisme katanya. Iya. Itu. Jadi terkadang ketika berbicara tentang kopi, efek kopi itu masih cenderung ke kayak hipotesa lah. Hipotesa, tapi kalau udah kopiologisme Itu harus benar-benar logis. benar-benar logis ya. Salah satunya contoh ketika sudah ada penelitian kalau bubuk kopi itu bagus khasiatnya untuk kulit. Benar, bagus untuk kulit. Itu cabang keilmuan baru, kopiologis. Kopiologis. Kemarin dipelajari katanya jamur itu ngaruh ke kopi, Mas. Jamur. Iya. Gimana tuh case-nya kok Jadi jamur? jamur itu kan dia basisnya fungi ya. Fungi, bukan hidup, bukan mati tapi fungi. Ya. Sama kayak kopi. Kopi bukan hidup, bukan mati, tapi kopi gitu loh. Nah, fungi dan kopi ini bersatu. Ya. Membentuk elemen khusus gitu kata Mas penelitiannya. Tapi itu mungkin bisa dicoba sih, Mas. Bisa dicoba ya. Kalau yang gampang ditemuin dan pengen tahu banyak efeknya itu bisa pakai jamur letong atau jamur sapi itu. Oh, jamur sapi. Mungkin bisa dicampur sama kopi itu buat cari tahu efeknya itu kayak gimana. Jadi kopi campurin jamur yang jamur sapi. Ya, jamur letong itu. Itu pasti tambah efeknya tambah keras ya? Ya, mungkin kalau minum kopi sekedar kopi biasa itu cuman bikin kayak intuisi tadi NKWOR nah, tadi jadi muncul. Iya, tapi kalau kopiologisme pakai jamur itu malah. Nah, misalkan terus cuman jamur doang tadi jamur letong, mungkin cuman kayak sekedar kita jadi slow atau mungkin lebih santai. Nah, perlu dicoba itu dicampur sama itu tadi jamur letong. Iya, soalnya kata si Warjuli itu memang oke banget itu jamur. Memang benar-benar pakarnya kopi itu si Warjuli itu dia. Iya. Oke Mas, ini kayaknya kita udah banyak bicara tentang kopi ya. Iya. Dan semoga apa yang kita obrolkan ini tuh jadi insight baru buat teman-teman yang mungkin baru Kenal kopi, baru suka kopi, baru nyoba-nyoba varian-varian kopi. Dan salah satu rekomendasinya yaitu tadi kopi campur jamur letong itu mungkin saran kita bisa dicoba. Jadi, tapi kita disclaimer nggak tahu efeknya kayak gimana. Oh iya benar. Dan kita juga nggak bertanggung jawab terkait itu karena ini emang basicnya buat penelitian. Karena emang untuk kopiologisme tadi loh. Ya memperluas. Iya. Data terkait sama kopiologis itu tadi. Iya, kopiologis. Dan metodenya pakai NGAWOR itu. Nah, itu saran kita. Jadi ya thank you Mas buat sharing-sharingnya kita malam hari ini terkait kopi, tentang kopi. Dan mungkin nanti kita bisa sambung lagi ketika sudah ada pembahasan baru terkait sama kopi. Benar. Untuk mengembangkan ini keilmuan baru ini, kopiologis ini. Kopiologis ini sama si anak boyolali kopi moki itu kayaknya jago. Perlu diundang itu Mas buat kita cari insight dari dia karena sepertinya dia lebih tahu tentang efek-efek kopi selain dari intuisi tadi. Intuisi tadi, benar. Oke, sekali lagi thank you ya Mas ya. Thank you. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like dan share pastinya. Bye.